Assalamualaikum guys. Sekarang aku ulang. Halo, assalamualaikum guys. Perkenalkan nama aku Firda Rizka Aulia. Kebetulan hari ini aku kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, terutama apalagi sekarang dunia catur ini kan lagi banyak dilihat sama penonton ya, sama netizen juga. Nah, sekarang samping aku sudah ada Woman Grandmaster termuda Indonesia. Halo guys. Halo, ini namanya Medina Wardah Aulia. Hari ini kita mau Q&A nih sama Medina. Kita mau tanya-tanya sama Medina seputar catur dan juga persiapan Medina ke kejuaraan dunia. Medina ini dalam bulan Juli ini akan mewakili Asia, bukan lagi mewakili Indonesia tapi sudah akan mewakili Asia ke kejuaraan dunia di Rusia tahun 2021 ini. Betul Medina? Betul. Nah, oke. Sekarang tadi saya sudah buka beberapa sesi pertanyaan. Ini kebetulan udah banyak nih ya yang bertanya iya ke Medina. Kita akan langsung tanyakan sama Medinanya langsung. Oke. Pertama, ada yang tanya ke Medina. Awal mengenal catur dan mulai menyukai. Awalnya itu aku lihat ayah main catur untuk turnamen antar perusahaan, dan setelah itu Mbak Firda ini duluan les caturnya dibandingkan aku. Nah setelah itu tuh aku jadi tertarik juga nih ke catur, dan waktu itu emang aku lagi suka BRB. Terus aku kayak mikirnya tuh catur itu sama aja kayak kerajaan nih guys, kayak ada menterinya, ada rajanya, ada pasukannya kayak gitu. Dan akhirnya karena aku tertarik, aku mau minta ajarin dong, dan pas waktu diajarin tandingnya nih pertamanya nih sama dia, tanding terus nih. Iya, betul. Waktu itu tuh bener-bener aku kalah terus guys sama dia ditandingin, tapi aku tuh pantang menyerah. Aku pasti lawan terus sampai akhirnya aku menang terus. Iya. Dan akhirnya setelah latihan itu 3 bulan main catur, aku ikut kejuaraan ke Jogja sama Kak Firda ya. Iya. Kita sama-sama juara waktu itu, juara 1 di Kejurda, dan akhirnya kita lanjutin nih bakat kita di catur. Dan setelah itu 1 tahun kemudian aku juara nasional, dan 2 tahun kemudian aku juara dunia antar pelajar. Nah, Setelah itu tuh langsung deh di lirik sama Percasi dimasukin program untuk Women Grandmaster kedua gitu. oke, berarti Medina itu tadi mulainya itu karena ketidaksengajaan ya. Iya, Oke. benar. Itu awal mulanya. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana sih persiapan Medina untuk kejuaraan dunia di Rusia nanti? Persiapan aku sekarang lebih kepada prepare opening. Karena kan di level profesional itu paling utama itu sekarang opening. Jadi jangan sampai aku salah di opening, dan di sini tuh aku lagi lihat opening dari calon-calon lawan aku. Dan aku juga analisa karakternya mereka seperti apa, dan karakter aku seperti apa, dan opening apa yang tepat nanti aku mainin untuk setiap lawan-lawan aku gitu. Jadi dari opening itu aku belajar karakter aku, karakter calon lawan aku juga, dan kayak analisa sendiri aja sih bagaimana nanti aku kalau misalkan nanti ketemu sama salah satu yang sudah aku persiapkan seperti itu. Oke, berarti emang kalau misalnya mau ikut event itu kita harus punya persiapan yang matang ya? Ya betul, karena setiap pertandingan internasional juga sebelum pertandingan itu kita persiapan dulu, ada prepare-nya dulu. Nah itu biasanya tuh 2 jam atau 3 jam sebelum pertandingan kita prepare pakai opening apa, terus kita analisis karakter lawannya seperti apa. Karena analisis karakter lawan itu penting ya. Misalkan lawan kita tuh nggak suka yang posisional, berarti kita bawa posisi permainannya itu ke yang terbuka. Jadinya mereka kayak kurang comfort lah di posisi itu, dan akhirnya nanti melakukan kesalahannya lebih banyak seperti Ya, itu. oke. Itu kan untuk persiapan teknis nih Medina. Ada juga yang tanya gimana sih persiapan mentalnya untuk menghadapi kejuaraan dunia nanti? Mentalnya, aku sih di kejuaraan dunia mencoba memberikan yang terbaik aja. Jadi mental aku sih, menurut aku sih aku siap buat kejuaraan dunia ini. Dan karena aku maksudnya berserah aja gitu, apapun hasilnya yang penting memberikan yang terbaik. Jadi menurut aku nggak ada permasalahan di mental aku gitu. Jadi nggak tegang? Maksudnya ketegangannya nggak terlalu mempengaruhi kamu dalam bermain? Iya, nggak. Kalau aku karena terbiasa udah main pertandingan internasional dengan berbagai tingkat, olimpiade, kejuaraan Asia, SEA Games, itu kan tekanannya udah besar ya. Jadi aku terbiasa aja sih mental aku untuk bermain di level yang internasional gitu. Lagi nih yang bertanya, menjaga stamina-nya gimana saat tanding Kak Medina? Pasti anak olahraga ini. Kalau aku menjaga stamina-nya pas saat tanding ya. Saat tanding biasanya setelah breakfast, aku itu jalan pagi dulu, kelilingin hotel, biar ada waktu refreshing juga buat aku, dan ada suasana baru lah gitu.
jalan pagi, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit. Habis itu balik ke kamar, mandi dan segala macamnya, baru persiapan. Setelah itu apa namanya? Makan siang dan pertandingan gitu. Jadi emang jaga stamina cukup jalan pagi aja kalau catur, karena kan nggak perlu apa ya, fisik yang luar biasa seperti atlet lainnya gitu. Oke. Targetnya kira-kira masuk berapa besar untuk kejuaraan dunia nanti? Tergantung sih. Jadi kalau misalkan kejuaraan dunia kan sistemnya itu sistem gugur, tapi apa namanya, tergantung dengan aku tuh di urutan berapa dari peserta-peserta yang mengikuti. Bisa juga ketemunya langsung yang paling jagonya, bisa juga yang di pertengahan. Untungnya kalau misalkan dapat pairingnya babak pertama itu di pertengahan, itu chance buat naik lebih masuk ke babak berikutnya lebih besar, dan lebih besar juga untuk maju ke tahapan yang selanjutnya gitu. Jadi kalau ditanya berapa besar emang targetnya, aku juga masih belum tahu, karena tergantung kan lawan aku siapa dulu gitu. Yang pasti sih aku di sana mainnya having fun aja, dan mempersiapkan yang terbaik lah buat aku dan juga Indonesia. Tadi target. Nah, sudah mengenai persiapan kejuaraan dunia. Sekarang ada juga yang tanya, Kak Medina pernah lawan siapa aja sih kalau dari GM Indonesia? Pernah lawan Kak Iran atau Kak Susanto mungkin? Pastinya lawan game-game Indonesia udah sering ya. Siapa aja tuh? Kalau bisa jelasin terus hasilnya gimana? Mungkin banyak yang penasaran. Kalau lawan Kak Santo hasilnya beberapa kali remis, tapi lebih banyak kan kalah aja. Kalau lawan Kak Iren skornya banyakan aku menang gitu. Terus lawan siapa lagi? Novendra aku lebih kebanyakan kalah gitu. Kalau Pak Utut sendiri pernah nggak ketemu sama Pak Utut? Kalau ketemu Pak Utut sendiri di acara yang formal nggak pernah, karena pas aku main catur Pak Utut udah pensiun, maksudnya udah tidak main catur lagi lah gitu. Main caturnya khusus turnamen-turnamen di luar negeri aja, seperti misalkan Bill Chess Festival beliau pernah ikut, tapi cuma sekali aja gitu. Kan Grandmaster usia berapa? Usia 16 tahun 2 bulan. Ada ya perbedaan Grandmaster putra dan Grandmaster wanita gitu ya. Untuk gelarnya sendiri, kalau aku Women Grandmaster dan International Master Putra gitu. Medina kan juga pernah tuh sampai mencapai rekor dunia untuk catur sendiri. Itu rekor dunia apa Kak gitu? Dan coba mungkin bisa dijelasin, kan Medina pernah dapat rekor dunia dan rekor muri juga. Itu rekor dunia apa sih? Untuk rekor dunia waktu itu aku memecahkan rekor simultan catur online melawan 650 pelajar. Jadi waktu itu rekornya itu dengan peserta terbanyak dan simultan catur terlama sih. Kalau nggak salah 12,5 jam. Itu live langsung ya? Live langsung. Oke. Jadinya fantastis ya Medina ya? Fantastis banget. Jadi kalau misalkan jadi kan setelah simultan online tuh ada yang offline-nya. Kalau misalkan di offline-nya ada yang menang lawan aku, itu udah hadiahnya mobil. Tapi pas offline-nya nggak ada yang menang, jadinya nggak ada yang dapat mobil, tapi hadiahnya dibagi-bagi. Tahun 2015 ya Medina tepatnya ya, itu Medina mencapai rekor dunia bermain catur simultan lawan 650 peserta pelajar langsung live sekaligus secara online selama 12 jam ya. 12,5 jam. Bukan hanya rekor dunia juga tapi juga dapat rekor muri. Jadi pada saat itu Medina juga dapat 2 rekor muri sekaligus ya, untuk Women Grandmaster termuda Indonesia. Dan juga Women Grandmaster termuda Indonesia, dan juga untuk catur simultan online itu gitu ya. Hadiahnya juga sama fantastisnya sama yang kemarin heboh ya. Hadiahnya 1 unit mobil ya Medina, terus ada uang ratusan juta rupiah juga. Kita juga yang tanya, prestasi tertinggi Kak Medina apa aja? Coba bisa dijelaskan prestasinya. Prestasi tertinggi aku yang pertama main Grandmaster Muda Indonesia, yang kedua juara Asia kemarin, yang ketiga adalah aku juara dunia antar pelajar tahun 2008, 2009, dan 2014. Secara singkatnya 3 prestasi tertinggi ya. Tapi SEA Games terakhir juga juara. SEA Games terakhir juga dapat medali emas. Kebetulan aku udah ikut SEA Games itu dari 2011. 2011 aku dapat perak, 2013 aku dapat perunggu, dan 2019 ini aku dapat emas. Oke, di sini juga ada yang tanya, negara mana yang paling berkesan? Pesan-pesan nggak dari Kak Medina untuk para penonton nih, siapa tahu biar mereka ikut tertarik main catur?